Halo, selamat datang. Perkenalkan, kami dari kelompok KKP, Laporan Kerja Praktik. Di sini kelompok kami menggunakan judul Sistem Perancangan atau Sistem Informasi Absensi dan E-Slip karyawan dari PT Lintas Teknologi Evolution. Nah, di sini kelompok kami ada 9 orang. Nah, yang pertama anggotanya ada Fatih Hamid dengan NPM sekian, kemudian ada Vetra Ella, kemudian ada Hanif Art, kemudian ada Inka Bunga Pertiwi, terus ada Lani Oktavianto, kemudian ada Muhammad Rizky Fadil, Rama Lana Komara, dan yang terakhir Wardoyo. Nah, di sini saya Hanif Arswendo, perwakilan daripada kelompok KKP ini, saya bertugas sebagai menjelaskan atau mendemokan aplikasi yang sudah kami rancang. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke aplikasi NetBeans IDE 8.2. Nah, di sini saya menggunakan NetBeans versi 8.2 ya, teman-teman. Oke, kemudian ini adalah aplikasi yang sudah kami buat, yang kami namakan sebagai Sipresi. Kemudian kita langsung buka saja Sipresi dengan mengklik Run Project ini. Nah, ini adalah tampilan daripada login di tampilan pertama. Di sini dikasih atau ada keterangan sistem informasi presensi dan accelerate dari PT Lintas Teknologi Evolution. Nah, di sini kami menampilkan kolom username, level, dan password. Nah, username ini kita isi dengan admin untuk pengisian defaultnya. Kemudian di level pilihan ini kita menyediakan dari kolom sebagai admin atau sebagai pegawai. Ya, jadi saya akan mencontohkan dari masuk dari sisi admin, dan passwordnya kita masukkan 12345 sebagai default pada umumnya, dan saya klik masuk. Nah, di sini langsung muncul message atau pesan daripada aplikasinya bahwa kita sebagai pengguna bisa masuk ke dalam aplikasinya. Nah, kita klik OK, dan ini adalah tampilan utama dari aplikasi yang telah kita buat. Di sini tampak kosong, teman-teman, dan kita lihat di sebelah kiri atas ini ada bacaan sistem informasi presensi dan accelerate. Kemudian di sini ada 4 kolom. Ada kolom akun, master, proses, dan laporan. Kemudian di sisi kanan, di sini memunculkan tanggal, yaitu tanggal di mana saat ini atau tanggal ketika kita buat aplikasinya. Di sekarang, di waktu saya merekam, ini tanggal 18 Agustus 2023. Seperti itu. Oke, kemudian kita akan coba mendemokan satu persatu dan menjelaskan fungsi dan proses daripada aplikasi yang kita buat. Pertama, ini kolom akun, teman-teman. Nah, kolom akun ini memunculkan kolom logout dan keluar. Fungsi daripada logout ini adalah kita akan keluar daripada akun tersebut yang sudah tadi kita masuk sebagai admin dengan passwordnya 12345, itu kita akan logout. Nah, kalau keluar ini, kita langsung sekaligus keluar dari aplikasinya, yaitu kita sudah logout, kemudian langsung keluar dari aplikasi yang sudah kita buat ini, teman-teman. Saya akan mencontohkan ketika klik logout ya. Ketika klik logout, nah, munculnya kembali seperti semula, teman-teman. Munculnya seperti ini. Namun,
ketika kita tadi klik, misalkan klik keluar, ini juga tidak ada. Nah, jadi langsung keluar gitu. Dan kalau klik logout, kita akan kembali seperti ini. Dan kita bisa mengisikan admin, passwordnya 12345, dan kita bisa pilih level kembali. Dan saya akan masuk sebagai admin kembali. Oke. Kemudian ada kolom master. Nah, master di sini adalah kita bisa untuk menambahkan, menghapus, mengedit, dan semacamnya seperti itu. Dan sini ada master pegawai, teman-teman. Dan kita kan masuknya sebagai admin ya. Jadi kita bisa mendelete, bisa menambahkan atau mengubah daripada data yang sudah ada. Dan di sini saya akan kasih contoh satu. Nah, misal ya, kita akan menambahkan pegawai baru. Nah, kita harus membuat ID pegawai secara manual, teman-teman. Dan kita contoh, ID pegawainya adalah 2023. Kemudian nama pegawai sebagai contoh Faruk, divisinya sales. Untuk nomor telepon random aja ya. Dan jabatannya sebagai admin sales. Nah, di sini ada kolom reset, hapus, edit, dan simpan. Ketika kita mengklik reset ini, teman-teman, ya data yang sudah kita buat ini akan otomatis terhapus semua. Kalau kita klik hapus, ini hanya salah satunya saja. Kemudian kalau edit, ini bisa diedit ketika kita mengklik dulu nih data-data salah satu ini. Baru kita bisa edit mungkin ID-nya atau namanya yang kurang tepat atau divisinya untuk berpindah divisi ataupun nomor telepon ataupun jabatan. Nah, ketika kita sudah mengisi data ini, kita akan klik simpan ya. Oh iya teman-teman, di sini ternyata sudah ada nama Faruk sebagai sales. Ini data yang sebelumnya sudah saya buat. Berarti untuk data baru saya akan ganti menjadi atas nama Rudi. Oke, kita klik simpan. Nah, di sini akan muncul data telah disimpan yang menyatakan bahwa kita sudah berhasil untuk menambahkan data karyawan atau data pegawai. Oke. Nah, di sini muncul teman-teman. ID pegawainya sama, nama pegawainya Rudi, divisinya sales, nomor teleponnya ini, dan jabatannya admin sales. Seperti itu teman-teman. Ini adalah untuk menambahkan. Sekarang kita akan mencoba untuk mengeditnya. Baik, kita akan melanjutkan kembali untuk tahap mengedit. Nah, di sini saya akan coba untuk mengedit atau mengubah data daripada pegawai ketika sebagai contoh mungkin namanya salah atau ID-nya ingin kita rubah atau dari divisinya untuk kita rubah mungkin bisa jadi karyawan tersebut berpindah dari divisi satu ke divisi lain ataupun nomor telepon yang mungkin kurang tepat dimasukkan atau jabatannya yang berubah. Kita akan masuk ke data nama karyawan dengan nama Denny. Nah, Denny sudah kita klik. Di sini kita bisa rubah. Anggap pegawainya salah nih atau kurang lengkap namanya. Kita tambahkan menjadi Denny Sumargo. Nah, mungkin marketing juga cukup dan atau mungkin nomor teleponnya yang kurang tepat. Kita ganti. Nah, di sini jabatannya naik menjadi staff. Staff marketing dari magang. Kemudian kita klik edit. Nah, di sini muncul data telah diubah. Berarti data tersebut kita berhasil untuk mengeditnya. Kita klik OK. Nah, di sini sudah berubah ya, teman-teman. Dari data daripada pegawai tersebut. Nah, mungkin untuk kolom daripada master pegawai cukup. Kita akan berpindah kepada master pengajuan cuti. Nah, di sini ada karyawan dan sudah ada beberapa data yang sudah saya tambahkan sebelumnya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk
menambahkan di master data pengajuan cuti. Contoh, tadi ada pegawai baru yang namanya adalah Rudi ya, teman-teman. Nah, di sini kita klik Rudi. Kita klik Rudi, kemudian ID pegawai otomatis memunculkan ID-nya, kemudian nama pegawainya. Dan ID cuti ini kita akan menambahkan baru. Karena untuk permisalan ketika ada karyawan yang bernama Rudi ingin mengajukan cuti, kita akan melakukan proses memasukkan data ke aplikasi teman-teman. Jadi kita membutuhkan kode unik seperti itu. Misalkan kita kasih contoh 08. Kemudian status cutinya kita misalkan cuti tahunan, ingin berlibur ya. Kemudian jumlah cutinya 3 hari. Nah, untuk tanggalnya kita isi tanggal 23. Ya, 23 ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, ketika sudah klik simpan, seperti biasa muncul data telah disimpan dan data tersebut turun ke bawah. Seperti ini, teman-teman. Tabel pengajuan cuti Rudi tahunan jumlah hari 3 dan tanggal mulainya dari tanggal 23 Agustus. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk masa data pengajuan cuti. Kemudian kita masuk ke daftar rekap absen. Nah, di sini adalah data untuk merekap absensi daripada pegawai yang sudah kita masukkan. Nah, di sini kita akan memasukkan absensi ya, kemudian kita masukkan. Oh, ini bukan, ini untuk yang bawah ya teman-teman. Kemudian kita coba masukkan tabel cuti. Karena tadi atas nama Rudi sudah cuti 3 hari, kita akan masukkan seperti ini. Nah, untuk 1 bulan itu kan ada 20 hari kerja. Karena 4 minggu dan 1 minggunya itu 5 hari. 5 hari masuk kerja kali 4 sama dengan 20 hari. Jadi 1 bulan kita masuk selama 20 hari kerja. Sedangkan di sini ada cuti 3 hari teman-teman. Jadi akan berkurang ya dari 20 dikurang 3. Namun total masuk ini tetap kita masukkan 20. Karena 1 bulan seharusnya normalnya itu masuk 20 hari. Kemudian ini izin sakitnya tidak ada dan periode rekapnya di bulan Agustus. Oke, seperti ini aja untuk ID rekap kita kasih rekapan rekap kita kasih nomornya seperti 23. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan. Klik. Nah, data telah disimpan. ID rekapan daripada absensi karyawan tersebut sudah muncul di bagian bawah. Seperti ini. Nah, sini sudah selesai. Kemudian saya akan menjelaskan ke master rekap proses ya teman-teman. Tadi kan sudah pegawai, cuti, dan rekap absen yang tadi ya. Kemudian kita masuk ke dalam proses. Nah, di sini ada data golongan dan data gaji. Data golongan ini adalah untuk menentukan daripada daripada golongan karyawan tersebut, teman-teman. Yang mungkin sudah kita buat sebelumnya. Kita klik Rudi ya. Nah, di sini kita bisa ngasih gaji, ngasih jabatan. Pastinya sudah di-input, kemudian ada gaji pokok, tunjangan, dan lain-lain. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita atas nama Rudi ya. Ini sudah saya klik dan dia muncul otomatis sebelah kiri dengan jabatan admin sales. ID golongan saya kasih A2 ya. Oke. Kemudian gaji pokok daripada admin sales. Kita akan berikan gaji 6 juta. Sebagai contoh ya. Nah, untuk tunjangan jabatan kita akan berikan 500.000.
Untuk transport 300.000. Nah, ketika sudah ditentukan daripada golongan tersebut, kita akan simpan. Nah, ketika disimpan, data atas ini dimasuk di proses seperti ini dan turun ke bawah menjadi seperti ini, teman-teman. A2, ID karyawan, atas nama, jabatan, gaji pokok, tunjangan, dan tunjangan 2. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa masuk ke data gaji. Nah, gaji ini adalah hitungan daripada rekapan absen dan golongan yang sudah kita masukkan gaji sebelumnya. Misal ya, misal lanjut untuk atas nama Rudy. Ketika kita klik, dia otomatis memunculkan data yang sebelumnya sudah diinput dengan hanya cukup diklik atas nama Rudy ini, teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan data gaji, misalkan 001 ya. Kemudian untuk gaji kotor, ini kan sebelumnya kita sudah masukin ya teman-teman. Untuk gaji kotor, tunjangan jabatan, dan transport. Kita cukup klik di sini, hitung. Otomatis, sistem aplikasi yang sudah kita buat menghitung gaji kotor tersebut. Klik. Nah, di sini sudah muncul ini 6.800.000. Dari mana? Dari penambahan 6 juta gaji pokok, ditambah 500 tunjangan jabatan, ditambah 300 tunjangan transport. Ini kotor ya. Kemudian potongan, total masuk 20. Izin sakitnya tidak ada. Cutinya tadi 3 hari ya. Total potongan. Kita klik. Kita kasih. Nah, seperti ini. Total potongannya 0. Kenapa teman-teman bisa 0? Karena cuti ini adalah izin resmi. Yang mana setiap karyawan atas Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan, cuti ini adalah hak daripada karyawan yang sudah ditentukan jumlahnya setiap setahun sekali. Nah, karena izin sakit alpa ini tidak ada, jadi perhitungan gaji potongannya adalah 0. Jadi gaji yang sudah didapatkan ini tidak dipotong, kecuali karyawan tersebut mungkin sakit atau alfa. Nah, itu pasti akan dipotong daripada gaji kotor tersebut. Kemudian kita klik hitung, yang tentunya tidak ada pengurangan ya, karena potongannya 0. 6.800.000 teman-teman. Dan ini adalah data gaji yang sudah dibuat. Ketika ID gaji sudah ada, kemudian kita simpan nih. Akan masuk ke tabel rekapitulasi. Simpan, klik. Periode gaji belum dirubah. Oh ya, maaf. Saya kelewat teman-teman. Saya akan input ulang ya. Total masuk 20, 0, cutinya 3, hitung gaji bersihnya, dan periode gajinya teman-teman tadi kelewat, maaf. Kita masukin di bulan Agustus, kita simpan. Nah, seperti ini. Ketika sudah kita klik, itu langsung muncul di sini ya. Di sini nih. Nah, seperti itu. Ini data penggajiannya sudah disimpan. Dan nanti akan bisa kita ekspor di laporan ini. Kemudian data golongan, data gaji sudah. Kemudian kita lanjut kepada laporan. Nah, fungsi laporan ini teman-teman sebagai output daripada inputan atau proses yang sudah kita buat sebelumnya. Misal ya, kita klik laporan data pegawai. Nah, di sini adalah data-data pegawai yang sudah kita input sebelumnya, teman-teman. Di sini akan muncul secara lengkap khusus data laporan pegawai daripada ID karyawan, kemudian nama karyawan, divisinya, nomor telepon, dan jabatannya. Cukup sampai di sini. Nah, kita bisa juga mencetak laporan daripada data pegawai yang ada di bagian bawah kiri. Nah, ketika kita klik, sistem akan
langsung membuat secara otomatis berbentuk PDF. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini adalah laporan atau pegawai yang mungkin bisa kita print untuk kebutuhan daripada mungkin audit atau laporan kantor atau kebutuhan khusus lainnya seperti ini. Ini adalah muncul ya. Di sini sama seperti tadi, ada nama divisi, nomor telepon, jabatan, di atasnya ada nama PT dan keterangan laporan data gaji. Kemudian di bawah ini adalah tanggal daripada kapan kita ekspor data tersebut. Karena sekarang tanggal 18, saya ekspor data laporannya tanggal 18 dan di sini muncul tanggal 18. Seperti itu, teman-teman. Nah, cukup jelas ya. Kemudian langsung masuk kepada laporan data pengajuan cuti. Laporan data pengajuan cuti ini adalah yang karyawan sudah mengajukan cuti akan muncul di sini masing-masing seperti itu. Dan di sini kita bisa mencetak laporannya. Mungkin salah satu pegawai kita membutuhkan berapa nih sisa cuti saya. Nah, kita bisa lihat di sini juga atau dalam setahun ini saya sudah cuti berapa kali ya. Nah, di sini akan terekam. Seperti biasa di bagian bawah kiri kita cetak laporan dan ini adalah hasilnya, teman-teman. Jumlah hari cuti. Nah, di sini Rudi cuti tahunnya 3, tanggal pengajuannya Agustus. Baik, saya akan lanjut ke data laporan rekapitulasi. Sama ya, teman-teman. Dari proses rekap absen dan proses juga seperti ini. Dari data golongan data gaji. Kita klik cetak laporan, otomatis mengekspor atau membuat laporan berbentuk PDF. Nah, seperti ini rekapitulasinya ada ID-nya, ID rekapitulasinya, ID karyawan, nama karyawan, total masuknya nih. Kemudian ada izin atau total cutinya gitu. Dan ini adalah periode bulan berapanya. Kemudian saya masuk ke laporan data golongan. Nah, di sini data-data pegawai yang maksudnya yang include ke dalam atau bagian daripada golongan akan muncul di sini. Nah, kita cetak laporan untuk lebih detailnya. Nah, di sini ada nama karyawan, jabatan, gaji pokoknya ya teman-teman di sini. Yang sebelumnya kita sudah masukin ya atas nama Rudi sebagai admin sales dan gaji 6 juta, tunjangan jabatannya 500 dan tunjangan tersebutnya 300. Di sini sudah terekap atau terekspor laporan dengan baik gitu. Kemudian lanjut di laporan data gaji. Nah, di sini data gajinya. Coba ya, kita akan cetak laporan. Nah, di sini muncul teman-teman. Karena data yang saya masukin sebelumnya sedikit dan di sini nama karyawannya juga laporannya sedikit teman-teman. Kita bisa menambahkan sampai banyak sampai bawah ini. Dan untuk salah satu contohnya hanya seperti ini dulu ya teman-teman untuk sementara. Di sini ada nama karyawan Rudi, periodenya Agustus, gaji kotornya sudah tertera, potongannya 0. Dan bersihnya juga sama, karena tidak ada potongan. Nah, sebagai contoh nih teman-teman, atas nama Hanif, untuk laporan Juli, gaji kotornya 5,3, ada potongan 53.000. Nah, yang mungkin terekam dalam laporan rekapitulasi ya. Nah, di sini potongannya 53 dan di sini adalah selisih daripada 5.300.000 dikurang 53.000. Seperti itu, teman-teman. Dan kita bisa cetak slip gaji. Kita masukin ID gajinya ya yang 2023 atas nama Hanif. Klik. Nah, di sini adalah slip gaji khusus untuk karyawan yang bernama Hanif. Nah, jadi misalkan teman-teman karyawan kita nih sudah gajian gitu ya. Kita juga sudah menghitung dan kita ingin memberikan slip gaji kepada karyawan tersebut. Nah, tadi cukup untuk mengisi slip gajinya, ID berapa nih karyawan tersebut ya. Nanti kita cetak slip dan kemudian muncul seperti ini. Jadi hanya khusus pegawai Hanif saja yang
terhitung daripada slip gaji yang sudah diberikan. Seperti itu, teman-teman. Nah, seperti ini. Mungkin sudah saya jelaskan semua prosesnya. Mungkin jika ada pertanyaan boleh langsung kontak kepada salah satu tim kelompok kami, kelompok KKP kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian daripada tim KKP Sistem Informasi Absensi dan Slip Karyawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hanif Arswendo yang bertugas sebagai mendemokan aplikasi dan juga merecord. Pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.